ada perang tuh, bawa gola apa-apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin guys, ya Allah. Ya Allah, di rumah sendiri takut, wai. Memang kalau ada dia, memang saya mengadakan kekerasan juga dengan dia. Potong kasih mati yang ada di dalam rumah. Kemudian lari ke atas, lari. Aku lari. Oke. Urusannya tuh ada sengketa di Ambon sana. Itu bohong. Coba kalau Nus buka itu. Nus tidak berani buka itu. Saya sudah ada di klaster Australia, perumahan Green Lake City. Ini adalah salah satu lokasi tempat kejadian perkara dari insiden penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John Kay terhadap Nus Kay dan keluarganya. Pada insiden ini ada 2 orang juga yang terluka yang bukan merupakan keluarga dari Nus Kay, yaitu salah satu petugas keamanan dari perumahan Green Lake City klaster Australia dan juga salah seorang pengemudi ojek online. Saya ingin tahu korban petugas keamanan yang juga menjadi sasaran atau terluka akibat insiden penyerangan ini. Permisi Pak. Permisi Pak. Rekan kerja yang terluka 1 orang Pak, bener ya? Ya, saya belum nggak bisa kasih jawaban juga. Nggak bisa kasih jawaban, oke. Tapi bener ya Pak, 1 orang terluka ya? Kalau pengemudi ojol juga di sini ya Pak ya? Bukan, di luar. Oh, di luar. Jadi kita coba masuk ke dalam. Makasih ya Pak. Jadi dibenarkan tadi ada salah seorang petugas keamanan yang terluka dari pihak perumahan Green Lake City di klaster Australia. Saya akan coba cari tahu di mana korban petugas keamanan yang juga terluka dan seperti apa ceritanya dan kejadian insiden penyerangan itu. Ikuti fakta. Ada apa aja mau Pak? Tahu. Ada ya? Mana ada kena tembak kan? Aduh, kena tembak juga. Oh dia tuh kena tembak. Oke, jadi saya sudah coba ditanya beberapa informasi ya. Saya sudah dapatkan informasinya. Siapa petugas keamanan yang terluka dan kita akan coba tanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana faktanya? Ikuti fakta. Saya akan bertemu dengan petugas keamanan yang terluka. Mudah-mudahan kita bisa gali lagi fakta di balik insiden penyerangan juga dan yang kemudian melukai dirinya ya. Assalamualaikum. Bapak, saya Balkis dari Fakta TV One. Ibu, saya Balkis dari Fakta TV One. Ya, jadi ini orang tua dari Adi ya? Iya. Mas Adi, ini pekerjaannya benar ya sebagai Security di Green Lake. kita boleh jenguk kondisi Silakan. Ya. Oke, Mas Adi, saya Balkis dari tim Fakta TV One. Ini turut prihatin juga ya. Sudah hari keberapa? Istirahat dulu, rawat jalan berarti ya? Ada operasinya, Mas? Enggak ada, alhamdulillah, cuma tulang saya geser. Tulang geser, tulang persendian Iya, mata kaki geser. Lalu kemudian itu kenapa, Mas? Ini cuma kena aspal ya. Aku klarifikasi dulu ya. Benar ya, sebagai petugas keamanan di Green Lake City, klaster Australia. Jadi pada saat itu Mas Adi sedang tugas? Lagi tugas kebetulan. Di hari Minggu siang. Siang. Setelah bada zuhur. Berapa orang sih Mas yang sedang bekerja? Saya lagi bertiga, Bu. Apa Mas yang terjadi? Mungkin Mas Adi bisa sedikit membagikan juga faktanya. Dia kan tiba-tiba masuk ke dalam dengan kecepatan kencang.
Saya udah curiga dari awal ini orang ketutup masker bab semua, nggak mau buka kaca. Kita kan prosedur buka kaca, tujuan lengkap. Tiba-tiba saya samperin, dia nggak mau buka kaca. Satu orang turun dari pintu depan membuka portal bomjet kami, bomjet itu. Dan saya kan kesel sebagai keamanan, ini maksudnya apa, tujuannya apa. Dia tetap nggak mau buka kaca. Tiba-tiba dari pintu belakang keluar satu orang. Tiba-tiba dari pintu belakang Pintu keluar, itu satu mobil itu kurang lebih 5 orang. Pegang apa Mas, lihat Mas? Dia bawa samurai, yang keluar itu mengancam rekan saya Gunawan. Dia mau ditusuk, suruh masuk ke dalam, suruh diem. Pas saya ngelihat itu, saya langsung segera balik ke pos untuk mengambil HT, minta bantuan ke rekan-rekan. Tapi saya sebelum ngambil HT itu, saya nggak sempet, mereka mau keluar dari pintu, mau bacok saya keluar, minta tolong. Nggak lama, dia masuk, teman saya masih disandra, saya minta tolong di depan. Nggak lama kemudian, Fortuner hitam itu masuk. Akhirnya saya minta bantuan ke ojol juga untuk bantu, karena teman saya kan disandra. Akhirnya nggak lama itu mobil masuk, semuanya melakukan penyerangan di dalam rumah Pak Nuskei. Jadi berhasil nggak ngambil HT itu? Berhasil. Untuk minta pertolongan? Sama HP saya diambil. Oleh? Sama pelakunya mah. Saya nggak berhasil megang HP. Handphone yang mana? Handphone ini. Ini yang sudah balik lagi? Udah balik. Diambil karena? Saya mau manggil temen kan, minta bantuan. Dibuang sama dia ke taman. Biar nggak ada bantuan kan. Berhubung saya lolos, mereka pun di dalam mau lakukan penyerangan itu sudah panik karena ngelihat orang udah banyak. Siapa saja yang berhasil Mas Adi panggil? Rekan saya Alpian dan Ruko sama teman saya yang di Ruko sama pihak ojol. Selama ini kan kejadian di dalam, saya ngelihat sudah selesai. Bawa-bawa samurai itu di dalam, saya tutup gerbang. Tapi saya nggak slot karena kan saya mikir keamanan warga saya. Saya hanya mempersulit dia untuk keluar masuk aja. Lalu kemudian? Dia keluar nabrak, saya ngindar. Saya kan sebagai keamanan punya tanggung jawab, akhirnya saya kejar karena driver ojol pun ngejar mobil itu. Dari belakang saya ditabrak Ahila hitam. Ditabrak? Ahila hitam. Saya ditabrak hingga mental, lumayan jaraknya. Itu Mas nggak lihat ada Ahila hitam itu? Nggak tahu, saya karena fokus ngejar Fortuner itu. Ojol juga ngejar Fortuner 3 motor, ternyata sampai di tengah jalan Fortuner itu berhenti mengacungkan senpi ke pihak ojolnya. Jadi ojol diacungkannya gimana Mas? Langsung atau ke atas? Langsung ke orangnya. Ke udara atau? Langsung ke orangnya. Ada kata-kata nggak yang keluar? Dikeluarin sama dia. Kamu ngapain? Nggak usah ikut campur. Akhirnya pihak ojol itu kabur. Saya nggak tahu ojol yang mana, 3 orang itu. Ada yang terkena nggak? Tembakan? Ada yang bantu nutup gerbang sama saya. Jadi sempat bantu Mas Adi? Sempat bantu, emang saya minta bantuan ojol juga kan. Terus kemudian? Kemudian nggak. Kena apanya dia? Dia jempol kakinya kena luka tembak. Dia sih nembaknya nggak ini Bu ya, nggak mengarahkan ke orang, dia nembak ke tanah dan udara. Yang Ahila hitam ini yang menabrak Mas Adi? Di bagian mana Mas, ingat nggak? Saya pinggang, jarak sekian 3 meter lah saya mentar kurang lebihnya. Nggak lama saya hindar lagi, kaki saya dilindes. Dilindes ya Mas, ini dengan kondisi Mas sudah tergeletak? Dilindes sama beliau, sama pelaku. Nggak lama saya udah terkapar. Dari belakang Ahila putih, dari dalam udah mengancungkan senpi. Ada kedengaran nggak? Kedengeran. Letusannya berapa kali Mas tadi? Kurang lebih 7 kali saya dengar. Soalnya dari dalam klaster saya dia yang nembakinnya. Apa sih Mas yang paling menjadi harapan Mas Adi ya, menjadi korban penyerangan seperti ini? Karena prosesnya sudah di pihak kepolisian sekarang. Ya saya kan pengennya pelaku itu dihukum seberat-beratnya karena kan beliau udah bikin ulah di negara kita berapa kali. Apalagi ini cuma konflik saudara tapi merugikan orang banyak. Udah banyak korban yang jadi kena, yang nggak ikut campur kayak saya pribadi kena, ojol juga kena. Salah satu korban dari insiden penyerangan kelompok John K. Kita akan temukan fakta berikutnya. Di sebelah saya ada Bang Angki ya. Bang Angki, kondisi bagaimana sekarang pasca operasi? Ya agak seperti begitu, yang saya rasa masih sakit ya. Ini hari keempat ya? Hari keempat. Abang Angki ini salah seorang korban penyerangan di sekitar Jalan Kresek Raya, Kosambi ini. Abang pada saat itu sedang membonceng? Saya yang mengendarai kendaraan. Korban Yus ya? Korban Yus ini pamannya Abang juga? Ya, paman. Yus ya, jadi pada saat itu yang kita lihat viral di video adalah almarhum ya, paman Yus. Oke.
Abang di mana pada saat itu abang mungkin bisa cerita. Saya pegangin dulu ini helm, kenapa abang bawa? Nanti kita cerita. TKP aja. Boleh, oke kita akan ke TKP. Motor milik siapa bang? Sendiri? Milik saya sendiri. Milik sendiri. Posisinya di? Motor sekarang saya nggak tahu posisi di mana. Oke. Ada kerusakan pada motornya? Saya belum lihat motor sampai saat ini. Kita dari arah sana. Ini di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid ya? Nah begini. Oke, abang di sini. Saya di sini. Oke. Pelakunya di sini. Posisi Yang- abang di Saya sini. di sini sementara di atas motor. Sedang diam di motor. Ya, diam di motor. Baju merah di sini. Terus Iya. ada beberapa orang lagi di belakang sini. Oke. Nah, pada saat saya lihat dia udah cabut golok. Enggak, kondisi mereka dari mobil atau Enggak, saya nggak lihat mobil. Yang saya lihat mereka berdiri di sini. berdiri saja? Iya, berdiri. Abang dari arah? Arah belakang kita. Berarti abang sudah merasa diikuti atau bagaimana? Enggak, saya tidak merasa apa-apa sama sekali. Tapi kemudian abang berhenti di sini, Ya, saya berhenti di sini tiba-tiba yang baju merah itu dia udah cabut golok. baju merah di Iya. sebelah sini. Iya, dia potong saya tuh di tangan. Dia potong. Saya masih sempat blok. Nanti om saya teriak mama kan. Ya. Nah, saya banting motor di sini. Banting motor di sini saya kena potongnya di situ. Oke. Potong yang ke berikut saya tangkis pakai tangan. Ini, Iya. abang ini nggak bisa gerak sama sekali dari motor ini abang nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak. Makanya saya banting motor sini, saya di depan situ saya kena bacok, saya pegang barangnya. Abang tangkis begini. Ya, tangkis karena dia potongnya dari arah depan. Makanya saya pegang. Menggunakan apa bang? Ingat nggak? Parang. Parang. Iya. Sepanjang apa waktu itu lihat? Panjang ini. Sepanjang tangan. Berapa kali abang diserang dengan senjata tajam? Ya, kalau di sini dia potong yang saya tangkis itu 2 kali. 2 kali. Terus yang baju merah dia potong saya tuh 3 kali sama yang di sini 4 kali. Jadi ini helmnya Bang Angki yang abang pakai Ya. pada saat itu. Ya. Di mana bang? Mungkin bisa ditunjukkan. Jadi ini ya. Ya. Sekali bang ini. Ya, ini sekali. Ke daerah kepala. Oleh Ya. siapa? Yang baju merah itu. Yang baju merah. Ya. Oke. Jadi abang pakai. Nah setelah itu abang nggak bisa lihat kiri kanan. Nggak bisa lagi. Ya, terus yang saya lari ke situ, Ya. saya Oke. disepak dan jatuh di situ. Jatuh di? Jatuh di situ, di depan situ. Aha. Di depan itu. Depan, Di depan? Ya, depan Oke. rumah warga itu. Aha. Terus dia bacok saya dari belakang, itu yang baju hitam yang bacok. Yang baju hitam. Ya. Ada lukanya bang? Ada luka. Yang di belakang abang korban atas nama Paman Yus. Ya, pada saat saya di sini itu paman saya dia udah larinya ke depan. Nah, terus saya pas jatuh saya lihat dia tuh, saya teriak, "Paman lari!" Nah, dia lari lagi lebih kencang. Terus mereka kejar. Jadi abang ditinggal di sini? Iya, saya ditinggal di situ. Terus yang baju hitam itu yang dia potong saya itu dia tinggalin saya juga. Ini menyabet ini? Enggak, yang nyabot belakang. Oh, menjabat belakang. Abang jadi nggak mohon maaf, abang jadi pada saat itu tidak dilukai lagi. Tidak lagi. Selesai di sini dan di belakang. Belakang, ya. Padahal abang masih bisa bicara, Iya. tapi ditinggal. Ditinggal. Abang kenal orangnya? Itu yang saya lihat itu yang baju hitam itu ponakan saya. Tapi kemarin pada saat ditanya di sana mereka semua pada menyangkal bukan mereka. Jadi abang jatuh di mana boleh tahu bang? Bukan. Abang jatuh di, jadi motornya sempat jalan Enggak, motor udah tinggal di sini. di sini? Sini terus saya bangun masuknya ke rumah ini. Bang, nanti ntar kita izin masuk ya. Ah, sama abang, ditolong. Jadi abang di sini. Ya. Di sini terus dia udah pergi tinggalin saya masuknya ke dalam sini. Jadi abang menyelamatkan diri ke sini. Iya, di sini. Ini masih bisa jalan abang? Iya, saya bisa sempat jalan Oke, jadi ini ada warung jus ya, bang. Iya. Abang lari sendiri atau ditolong orang? sendiri. Jadi ketemu sama abang ini? Iya, abang ini di dalam. Jadi saya lari masuk ke dalam sini, mereka udah nangis semua karena darah. Oke, abang lihat kondisinya. Namanya siapa bang? Abang namanya siapa? Abdi Ferdian. Bang Abdi ya. Bang Abdi lihat abang Angki ini mas? Iya masuk, iya. Saya kaget, istri sama anak saya pada nangis. Sekarang minta tolong. Minta tolong. Jadi abang biarin masuk aja. Dia nggak biarin masuk, saya Udah kaget abang, gitu ya? Iya, abang ini Melarikan masuk diri, aja. Iya. menyelamatkan diri ya bang. Iya, abang ini minta tolong. Karena sudah jatuh motor di situ depan. Ya. Saya jatuhnya di depan sini, Oke, lalu kemudian abang masuk ke sini. masuk ke sini. Oke. Permisi ya bang Abdi ya. Oke. Jadi masuk ke sini Udah di sini sempat saya lihat jendela, nggak ada jendela. untuk kabur. Masih Iya. dikejar abang, merasa masih dikejar. Saya merasa masih dikejar karena di depan masih rame banget. Masih rame. Oke, jadi abang lari ke Sini, sana. di dapur sini tuh saya manjat sini. Masuk ke sini. Iya, ini. Oh wow. darah saya. Dengan luka nih bang ya. Iya, ini darah-darah ini kayaknya Iya. darah saya masih ada nih. Ini masih ada darah bang. Oke, jadi ini Iya, ini saya panjat di sini. dengan kondisi luka. Iya, kondisi luka. Abang lari ke sini. Iya, ke sini. Jadi abang udah nggak pedulin luka abang. Iya. Luka belakang sama ini nggak peduli, langsung loncat ke atas. Iya. Oke, boleh abang ke sini. Jadi abang sudah sama sekali nggak bisa
Abang sama sekali nggak bisa nyelamatin Pak Manius? Udah nggak bisa sama sekali karena... Jadi Pak Manius bisa sama abang di pertigaan tadi? Iya, kita di pertigaan tadi. Masih bisa dengar suara Pak Manius pada saat itu? Itu yang tadi saya bilang di belakang motor, dia sempat teriak mama itu. Itu. Pas saya masuk ke sini, saya udah nggak tahu dia di sana punya posisi seperti Sama apa. sekali udah nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Lihat Pak Manius sudah terakhir baru di rumah sakit? Terakhir saya lihat itu di video itu udah beliau tergeletak ya. Saya turut berduka cita juga ya, abangnya Pak Manius kan terakhir sama abang, ada di belakang sama abang. Mungkin nggak mengira juga kan apa yang terjadi. Pada saat itu mungkin Pak Manius sempat ada firasat atau cerita apa ke abang pada saat itu ya, hari itu? Ya. Ada firasat nggak almarhum? Kalau kami sih biasa-biasa aja karena tiap hari kan bercanda-bercanda biasa-biasa. Nggak ada cerita yang kesan-kesan untuk mau tinggalin kita apa, nggak ada. Sedang merasa tak aman atau apa sama sekali nggak ada? Enggak. Saya dari awalnya kan sebenarnya saya udah kontrak, udah tinggal sendiri, tapi beliau masih minta saya untuk temanin beliau selama 2 bulan ya. Itu jadi, semua kita tahu itu. Jadi minta temenin sama Iya, abang? saya masih, ya 2 bulan, beliau minta saya 2 bulan dulu sama om di sini dulu. Ya udah saya temanin beliau sampai kemarin terakhir di sini, kita berpisah di sini. Siap. Oke, Bang Angki, terima kasih ya sudah memberikan informasinya ya. Kita lihat lagi bagaimana fakta berikutnya. Ada perang tuh, bawa gola apa itu ya Allah. Kaca mobil dipecahin guys, ya Allah. Ya Allah, di rumah sendiri takut wai. Ya Allah, kacanya dipecahin semua guys. Kaca mobil, ya Allah, takut orangnya pakai topeng semua. Wow, takut wai. Tim Fakta sudah sampai di perumahan Green Lake City Cipondoh, Tangerang, kediaman dari Bang Nuske. Disitulah insiden yang terjadi, penyerangan di klaster Australia nomor 52. Kita akan tanya ya. Abang, apa kabar? Baik. Tim Fakta ingin tahu sebenarnya Bang Nuske, satu kondisi dari keluarga bagaimana saat ini? Bersyukur sama Tuhan karena masih dilindungi ya. Ya. Sekalipun kondisinya seperti begini, tapi mereka masih bisa meloloskan diri lewat jendela belakang atas lantai 2 ke tetangga rumah sebelah. Oke, kita boleh ke dalam, Bang? Boleh. Jadi ini sebenarnya memang kondisinya begini tiap hari nih? Ada kondisi begini, iya, ada latihan ini tempatnya nih. Ini kan satu kemarin ada di ambil polisi bagi barang bukti, kan dilempar nih dalam. Jadi yang ini ya Bang ya? Iya, ini yang satu, ini 15 kilo nih. Jadi dibuang ke dalam, dilempar ke kaca yang ini, Bang? Kaca ini, iya benar, ini kacanya. Jadi belum sama sekali diapa-apakan karena masih akan ada, iya, masih ada rekonstruksi oleh TKP ya? Belum. Kompleks ini paling nyaman, ini satu pintu masuknya kan cuma satu, keluar masuknya cuma satu, paling nyaman lah kompleks ini. Ada yang rusak kemarin ya, tapi ya, mobil ya, kaca mobil. Apa saja mobil anak saya, mobil Bang Nus, mobil anak, motor istri, motor banyak tuh, ada berapa yang itu? Motor ada berapa yang rusak? Sama mobil tetangga ini juga, Pajero Sport. Yang mana Bang? Dia udah masukin ke bengkel. Jadi sebelah juga kena juga? Sebelah juga kena. Jadi yang di rumah pada saat itu siapa aja Bang? Ada istri saya, anak saya yang cewek, terus adik ipar saya, terus anak saya yang kecil, ada kakak perempuan saya, terus ada pembantu punya anak, sama ponakan saya Tio. 7 orang? 7 orang. Jadi kebanyakan perempuan? Perempuan, laki-laki cuma 1. Laki-laki cuma Tio tadi? Tio itu. Ini ada bensin nih, dibuang semua di dalam tuh. Masih ada sisa. Ini ada bensin? Itu bensin. Ini ya, plastik ya? Plastik bensin. Ini plastik bensin. Oke, ini belum boleh kita tidak boleh pegang. Jadi ini ada plastik bensin, tapi nggak ada api, atau apapun. Tapi bau bensinnya sudah. Oke, kita boleh masuk ke dalam? Boleh, silakan. Ya, kita masuk ke dalam. Ini barang-barang masih seperti tas bim saya. Iya, nggak digerakkan ya Bang ya? Enggak, saya biarin ini, cuma masih seperti mereka masuk ke sini, mereka mungkin potong dulu ini pintu. Tuh. Oh, jadi bukan didobrak ya? Bukan didobrak, dipotong dulu baru didobrak. Jatuh tajam parah. Iya. Langsung piring-piring di atas semua habis, foto-foto semua hancur. Di belakangnya kita belum ambil, dia belum masuk. Belakang ada tuh yang. Oh ya, iya oke. Ratakan semua ya Bang ya, pulsa. Ini dirusak dengan menggunakan sajam sendiri ya? Enggak tahu deh, kayaknya ini sajam nih. Potongan ini kayaknya sajam. Ini sampai terpotong begini nih. Oke. Lalu kemudian istri membawa anak ke? Larinya ke atas sana tuh.
Dari sini. Oke, boleh kita lihat. Boleh ya. Aku udah lihat pelakunya, aku teriak lari. Saudaraku nyamatin saudara di dalam kamar itu. Aku sempat ngelihat di kaca kamar itu beberapa orang rombongan. Aku bilang lari ke atas, lari. Aku lari dengan ini ke sini. Saya lari sini. Naik ke atas. Iya. Naik manjat sampai lurus. Naik. Iya. Naik sini. Kelihatan nggak? Oke. Sambil saya teriak tolong dengan histerisnya. Tolong. Oke, sebentar Bang ya, saya permisi ya. Iya ya. Jadi lewat sini. Jadi tadi mbaknya bertuju ini semua lari ke sana ya? Lima, dua di sini. Berdua di sini, berlima lari. Ke sana. Iya. Oke, boleh turun sedikit Mbak, bahaya atau takut? Oke. Jadi saat itu Mbak dengar ada letusan juga ya? Saya udah nggak ngikut ya. Nggak dengar apa-apa. Cuma pokoknya saya di sini saya udah minta tolong sekeras-kerasnya dan tetangga mendengarkan itu. Makanya mereka ke atas, mereka bingung. Pertama nggak takut, pikir saya orang jahat kan. Mohon Pak, saya minta pertolongan, keluarga saya terancam ini. Baru ada penjelasan saya naik pun tanpa ada ini kan. Oh ya, sebelumnya saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah bisa naik aja. Ya jadi karena Tio, Dinda itu udah sama nggak tahu ya. Akhirnya kita udah masuk ke dalam semua. Saudara saya nyangkut kakinya. Dan membabi buta saya tarik dia karena saya udah pikir tembak nanti kan saudara biarin lama udah sedikit membabi buta lebih gimana baik. sih. Jadi ke atas ini ada yang meletus nggak senjata apinya? Ingat nggak? Saya nggak, karena saya orang pertama kali, mereka belum ada yang ngejar, mereka masih di bawah, tapi ponakan saya yang ngedengar. Oke, kita mungkin kembali ke bawah lagi ya, Bang Nes ya. Kita boleh mungkin yang pihak keluarga yang ada di sini yang pada saat itu ada juga gimana Bang? Mungkin selain Bang Ririn? Ada istri saya, Ma. Boleh saya tanya mungkin? Boleh, anak saya juga boleh. Ma sini Ma. Ibu Balkis, iya. Jadi ini yang luka karena mau menyelamatkan sama, iya. Pertama karena saya dengar ada yang ribut kan di depan. Saya lari ke kamar, saya mau lihat ada apa. Karena saya waktu itu memang lagi dalam keadaan ketakutan karena suami saya keluar kan. Posisi di mana? Di ruang tamu nih, duduk di kursi ini ya. Terus saya lari masuk ke sini, saya lihat satu orang itu yang pertama kali melempar barbel sambil membawa senjata tajam parang yang panjang sambil dia mengambil barbel yang suami saya di depan ini biasa fitness ya. Pertamanya mereka bisik-bisik ambil barbel iya. Tapi setelah saya keluar lari dari kamar bawa anak saya dengar mereka teriak-teriak potong kasih mati yang ada di dalam rumah. Itu bahasa mereka, itu bunuh istilahnya bahasa kita. Saya sambil sekuat tenaga saya lari ke atas, saya teriak lari sekuat tenaga lari. Adik saya yang ngasih petunjuk jalan, kami lari lewat tempat jemuran. Tembok tetangga itu kami tembusin sampai akhirnya ketemu rumah tetangga yang bisa menyelamatkan kami semua. Ini Deslim anak tertua ya? Yang perempuan tertua ya. Jadi yang pertama kali ingat ada Dede di depan itu Deslim dulu. Aku yang lari. Jadi pas barbel itu masuk, adik aku lagi berdiri di deket pintu, dekat iPad itu yang kaca. Dilempar. Papa! Aku langsung tarik adik aku, sama mama udah lari. Dorong keluar mereka, langsung saya dorong lagi. Itu barbel segede gini tuh nyaris kena kepala adik saya, gini gitu. Bayangin sih kalau kena sampai kepala adik saya tuh gimana gitu. Karena dia yang melindungi adiknya pas saat pertama kali Deslim. Karena pas Deslim di mana pada di sini. Karena pas waktu saya masuk, Desli ikut di belakang saya karena saya waktu mau mengintip ada apa nih di depan. Ternyata saya lihat pelaku semua 5 orang. Jadi kita nggak kepikir sekali kalau mereka itu mau serang kita di dalam rumah. Kan tadi kan Papa bilang Deslim sembunyi di atas pagar gelas. Sama berdua. Tante sama ibu. Oke. Jadi kondisinya di situ kamu nggak takut jatuh di situ? Aku udah nggak mikir takut jatuh. Mereka udah naik di sini. Mama turun nanti dapat tembak. Aku langsung kayak gini. Oke, karena udah nggak mungkin. Karena nggak mungkin, mereka udah di tangga, udah lari. Tante juga sama Deslim langsung. Aku tarik tangga aku. Terus kita doang muka ke bawah itu. Lagi tidur gini. Oke. Sambil mendengar teriakan mereka. Tembak. Walaupun ada perempuan dan anak kecil. Dan dia tahu ada si adik. Ada pasti tahu. Dia sudah lihat juga dari luar.
Oke, jadi itu terselamatkan ya, memang dikasih selamat juga ya Ibu ya, di keluar laut sana, hanya dalam hitungan menit mungkin. Iya. Kita harus klarifikasi juga faktanya, apakah ini memang kan masalah keluarga kalau bisa dikatakan ya? Urusannya tuh ada sengketa di Ambon sana. Iya, sengketa. Terus masalahnya udah selesai sih. Kami sudah mengurus, udah selesai sebetulnya. Dia ini tidak bersabar saja. Tidak bersabar untuk mendapatkan haknya. Iya, kalau dia bersabar itu pasti beres. Saya sendiri juga, saya bilang begini, saya maksudnya mau ketemu, saya mau jelasin bahwa tanggung jawab saya sudah mengurusi, sudah selesai. Sekarang Anda tinggal mengurusi di sana, Anda kan punya lawyer, kirimlah mereka ke sana. Tapi dia telepon saya terus, dia ngancam saya terus, suruh saya ke Ambon untuk mengurusi. Apa yang bisa diambil dari sini, khususnya yang mau disampaikan juga ke Bung John Kay di sana? Saya berharap dia sudah lakukan, dan dia mengakui itu di kepolisian. Supaya dia jangan memperhambat proses penyidikan yang sekarang lagi berjalan. Dan saya berharap tuh dia sudah lakukan, dia harus gentleman, mengakui kesalahannya, mengakui perbuatannya. Karena saya sudah memaafkan dia. Kalau dia tidak mengakui perbuatannya, dia menghambat proses ini, saya juga manusia biasa, saya juga takut sama adik-adik saya, nanti mereka bisa lakukan hal yang tidak diinginkan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana aksi premanisme yang terjadi, upaya penyerangan yang terjadi, yang dilakukan oleh John Refra Kay dengan kelompoknya. Saya akan bertanya dengan tokoh pemuda Maluku, Bang Daud Kay. Bang Daud, apa kabar? Baik Mbak. Oke, kita harus berbicara melalui hubungan video jarak jauh karena Abang sekarang posisi ada di Tual. Sebenarnya siapa John Refra Kay ini, Bang Daud? Dia berasal dari Desa Tutrean, Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Dia udah lama berdomisili di Jakarta, dan sempat kami bertemu dengan John itu tahun 1994 di daerah tempat dunia malam juga. Dan kami gabung sampai dalamnya perjalanan waktu. Terus kami bentuk namanya AMKI, Angkatan Muda Kay. Angkatan Muda Kay terbentuk, dia ketua, saya wakil. Dalam proses perjalanan AMKI ini banyak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sampai-sampai kemarin saya itu putus hubungan dan tidak bisa bergabung lagi dengan John Kay karena dia melakukan pembunuhan terhadap saudara Ayung. Sebenarnya peta dari aksi premanisme yang ada di Jakarta atau sekitarnya yang Bang Daud lihat, termasuk ada John Kay di dalamnya, seperti apa sih Bang? Siapa dengan siapa dan seperti apa? Saya kira semua akur Mbak, semua akur. Tidak ada salah paham pun juga, baik Forkabi, Bang Hercules, Bang Ali Panser, kelompoknya almarhum Basi sengaja punya keluarga, Bang Manaf. Itu mereka akur-akur aja. Tadi kan ada Abang bilang kelompok Hercules dan lain-lain, Sangaji dan lain-lain itu semua rukun gitu. Rukun dalam arti rukun dalam bidang premanisme itu seperti apa sih Bang yang harus dikasih penjelasan kepada masyarakat? Hampir sekarang yang masih menonjol adalah debt collector, kartu kredit, sama penarikan mobil leasing. Penjagaan tanah sudah hampir berkurang. Keributan dulu, lahan apa segala macam sudah berkurang. Yang sekarang jadi kekerasan yang timbul sekarang di masyarakat, membuat masyarakat resah adalah penarikan mobil dan motor sama kartu kredit. Dikatakan debt collector. Jadi kalau yang sepengetahuan masyarakat luas itu ada 3 nama besar dari tokoh kepemudaan Maluku yang paling mungkin sudah diingat orang ya. Yang pertama ada Bang Daud Kay yang bernama asli Daud Tetlageni. Ada juga yang bernama Umar Kay, nama aslinya adalah Umar Ohoy Tenen, dan juga John Refra Kay. Nah, 3 nama ini yang kemudian sudah sangat terkenal di masyarakat menjadi pemuda Maluku ya. Namun yang sangat kita sayangkan adalah apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini yang menggemparkan juga, yaitu aksi premanisme yang dilakukan oleh John Refra Kay dan kelompoknya. Ini sangat saya herankan kenapa dia berbuat penyerangan begitu terhadap saudara omnya sendiri, Nus Kay. Karena Nus diajak untuk mau kembali ke bergabung lagi, dia sudah Nus tidak mau.
Nus sudah bersumpah bahwa dia tidak akan bergabung dengan John Kay lagi. Terus dia maksa untuk Nus ini kembali. Nus kembali ke Kay? Ke dia, ke posisi dia bergabung, tapi Nus nggak mau. Disitulah kejadian. Pernah Nus Kay berhubungan dengan abang atau cerita curhat ke Bang Daud nih tentang? Udah datang ke rumah saya, Nus datang ke rumah saya berapa kali. Lalu apa yang dikatakan Bang? Waktu dulu, ya dia bilang dia lari dari Bekasi, dia sudah tidak mau lagi, dia sumpah atas nama orang tuanya dia sudah meninggal, dia tidak mau kembali ke Bekasi lagi karena John pernah suruh anak-anak serang dia punya rumah sampai dia keluar dari rumah. Dari situlah dia merasa kesal dan kecewa dan dia tidak mau bergabung lagi sama John. Berapa besar atau berapa luas sih cakupan anggotanya John Kay di Jakarta dan sekitarnya, Bang? Sedikit, Mbak. Cuman orang yang ikut-ikutan kan banyak nih. Karena kelompok-kelompok yang masuk ikut-ikut dari sana dari sini, comot-comotan ya, dia datang cari muka supaya dia cari makan di Jakarta lebih gampang, lebih mudah lewat debt collector, tarik mobil, tarik ini, mengaku John Kay, pun nama orang pada takut. Kan begitu, Mbak? Jadi kalau kekuatan massa, saya kira sudah tidak sama sebanding dulu. Oke, Abang secara objektif, secara netral, melihat ini kan John Kay melakukan penyerangan kepada Nus Kay dan keluarga. Dua-duanya punya salah, tetapi kesalahan dua-dua ini tidak bisa ditimbulkan dengan cara kekerasan, dong, Mbak. Cari solusi, cari jalan. Kan namanya uang bisa pakai habis. Tapi nyawa kan tidak bisa dipakai habis, Mbak. Nyawa begitu selesai hilang. Tapi kalau coba dia punya hati bersih, pikiran yang sehat, dia datang ketemu orang yang mungkin kenal dekat atau pendeta atau orang yang lebih tua dari saudara Nus, mungkin Nus bisa sadar, oh ya, biar kita bicara baik-baik. Tapi dia kan nggak berpikir begitu. Dia langsung vulgar, dia mencap Nus melawan dia. Itu istilah kasar, prajurit yang tidak tertib di tempat harus habisin. Itu bahasa dia. Terima kasih, Bang Daud. Sama-sama, Mbak. Kita temukan fakta berikutnya. Oke, saya harus bertanya dan mengklarifikasi bagaimana fakta dari perspektif kuasa hukum John Rafra Kay. Ada Bang Anton dan saya ingin tahu sekarang apa yang akan langkah hukum yang ditempuh oleh Bang Anton yang saat ini. Bang Anton, apa kabar? Ya, baik-baik. Ada beberapa yang harus diklarifikasi, tentunya kepada pihak John Rafra Kay. Ya. Tapi yang pertama, apa sih sebenarnya langkah hukum berikutnya yang ingin dilakukan saat ini? Ya, jadi begini, ini ada rekan kita, namanya Ayamo, Muhammad Arsan. Dialah yang ada di sana, dan dialah yang di Green Lake. Green Lake City, kediaman Nus Kay? Nus Kay, betul, dan dia akan menyerahkan dirinya. Pak Arsyad adalah salah satu yang datang ke kediaman Nus Kay. Jam berapa masih ingat, Pak? Jam 12 kita masuk, 3 mobil yang masuk. Pak Arsyad ada di mobil yang mana? Saya mobil putih. Oke, tugas Bapak pada saat itu apa? Saya hanya datang untuk menyaksikan aja, ya. Menyaksikan? Dan juga saya ingin masuk di rumah Nus, ya. Karena itu Bung John belum keluar, ya. Dia pernah masuk di rumah saya, ya. Ke rumah Pak Arsyad? Ya, dia bawa pasukan, ya, 3 mobil. Itu tidak salah 2017 ya. 2017. Untuk apa Pak ke rumah Bapak? Nus Kay? Ya, dia ancam saya, cari saya mau bunuh. 3 mobil, tapi yang turun 2 orang, Nus dengan itu Parjo. Ya. Masuk di dalam rumah cari, mana Muhammad Arsyad? Istri saya bilang udah keluar. Saya kembali, istri saya ngomong, "Ayah di mana?" Saya turun di bawah. Kenapa? Lu Nus dengan anak buahnya ancam saya pakai golok. Kalau tidak ketemu itu ayah, istri saya gitu. Tidak ketemu ayah, berarti kita ini satu harus mati. 3 tahun berselang? Iya. Pak Arsyad datang ke rumah Nus Kay? Saya datang. Saya akan niat dalam hati saya. Ya, kamu turun di rumah saya berapa kali kamu? Saya niat hanya 1 kali saya berdiri di pintu rumah kamu supaya kamu bisa tahu bahwa saya juga pernah masuk di rumah kamu. Pada saat itu tujuannya mau melakukan pengerusakan atau ada upaya kekerasan juga? Ya. Memang kalau ada dia, memang saya adakan kekerasan juga dengan dia. Kalau ada dia. Bapak sempat melakukan pengerusakan nggak? Nggak pernah. Rumah pun tidak, mobil pun tidak.
Jadi yang lain Ya, yang hanya rusak? pernah saya lempar bensin, lempar 2 plastik. Oh, yang ada yang ada itu. Plastik kecil satu. Yang plastik kecil itu. Itu Bapak yang lempar? Nah, itu saya yang lempar. Buat apa, Pak, dilempar? Saya niat untuk membakar mobil yang pernah turun di rumah saya. Pakai mobil itu pernah turun di rumah saya. Tapi lemparnya ke rumah? Saya tidak lempar ke rumah, saya lempar ke mobil. Yang masih ada tertinggal di mobil itu lemparan saya itu. Oke. Tapi tidak jadi dibakar? Ya, tidak jadi dibakar karena saya tidak jadi dibakar. Kenapa tidak jadi dibakar? Ya karena saya pikir juga tetangga-tetangga yang punya rumah bisa terkena. Terkena. Oke, sekarang Bapak mau menyerahkan diri? Iya. Kenapa, Pak? Ya, saya harus berani saya harus bertanggung jawab. Pak Buhari, ini kan Pak Arsyad hanya berselang berapa hari ya? Kurang lebih 5 hari. Iya. 5 hari Pak Arsyad menyerahkan diri. Itu pertama menghubungi atau memang udah niatan untuk menyerahkan diri atau gimana? Niatan untuk menyerahkan diri karena beliau ini apa yang dia tahu, apa yang dia lakuin, dia akan pertanggungjawabkan supaya jangan ada pemberitaan sepihak. Karena apa yang dia lakukan beliau ini, karena merasakan selama Bang John ini di LV Nusa Kambangan, beliau ini selalu diteror, diancam, dan semua grup-grupnya Jongke diancam oleh grupnya Nuskei. Mengancam dengan ancaman apa ya? Yaitu tadi didatangin rumahnya Jongke. Tapi 3 tahun lalu didatanginya. Itu salah satunya. Melalui ada buktinya? Mereka ada dari bukti-bukti. pihak Jongke ada bukti? Bukti secara visual tidak ada. Bahwa diancam tidak ada buktinya. Tapi keterangan mereka tetangga-tetangga di situ yang sering melihat orang datang itu ada beberapa yang menyaksikan. Ancaman 2017 dan itu berlanjut sampai ke tahun berapa? Sampai keluarnya John K. Desember kemarin. Jadi bahkan anak-anaknya dan segala macam itu diteror. Nah, inilah mungkin menjadi suatu pemicu Pak Arsyad dan teman-temannya. Sebenarnya Jongke itu sudah aku lindon, nggak mau lagi berbuat apa-apa. Ya kan, berhubung karena namanya manusia, kalau diomongin, dilaporin kan kuping panas juga. Ya sehingga mungkin disitulah muncul rasa ketidaksenangan. Rasa ketidaksenangan sehingga mungkin tidak ada istilahnya mengatakan bunuh dia, mungkin tidak bisa begitu. Ya mungkin dia bilang kasih pelajaran supaya tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan itu. Kenapa? Mereka masih bersaudara. Nuskei kan masih paman, ini juga paman. Jadi Pak Muhammad Arsyad ini adalah pamannya John K. Nuskei juga pamannya John K. Jadi sama-sama keluarga sebenarnya. Tidak ada, kalau kita mau dudukan permasalahan tidak ada apa-apa. Cuma mungkin ada motif di belakangnya itu kita tidak tahu. Apa motifnya daripada Nuskei ini? Ini yang perlu digali. Saya tanya dulu ke Bang Anton ya. Bang Anton, ini kan yang paling ditanya itu kan akar masalahnya. Tapi Pak Arsyad bilang Pak Arsyad sendiri punya dendam terhadap ancaman pembunuhan yang diklaim Pak Arsyad dilakukan Nus dan kelompok. Ya. Benar hanya itu akar masalahnya? Kalau bicara benar atau itu, biarlah di penyidikan. Karena setelah ini Pak Muhammad Arsyad ini akan dibawa ke penyidik. Nanti penyidiklah yang akan coba untuk mengolah itu semua menjadi satu berkas perkara. Jadi kita ikuti saja prosedur yang ada. Nah, untuk kesimpulan apakah John K. bersalah, apakah siapa yang bersalah, biarlah itu masih di ranah penyidikan. Biarlah itu terus digodok oleh penyidik. Lalu tetap kedepankanlah asas praduga tak bersalah. Bang Anton, ini saya juga klarifikasi karena ada informasi juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kan masalahnya bukan soal sengketa tanah, bukan soal dendam, benar atau tidak? Ya, kalau ditanya benar atau tidak, karena kami bukan pelaku dan Bang John juga tidak bicara itu karena masih fokus dalam penyidikan. Tapi banyaklah masalah namanya paman sama keponakan, saudara-saudara, entah itu gengsi, entah itu utang mungkin, entah itu tanah, entah itu apa. Nah, mereka lah yang lebih tahu. Nah, saya setuju dengan Pak Haji Buhari bahwa sebenarnya ini masih bisa lah dikeluargain lah gitu. Cuman mungkin karena sudah jatuh korban juga. Ya, dan sudah jatuh korban juga. Kita lihatlah perkembangan. Saya ingin tahu bagaimana proses juga penyerahan diri yang akan dilakukan saat ini ya. Bang Anton, kita akan lihat ya. Boleh kita ambil prosesnya. Oke, baik. Pak Arsyad, silakan. Jadi prosesnya sekarang sudah di Polda Metro Jaya dan Pak Arsyad akan menyerahkan diri ke pihak kepolisian sebagai salah satu orang yang juga masuk ke dalam penyerangan ke dalam rumah Nuskei dan keluarga. Kita temukan fakta berikutnya. Jadi sudah masuk ke dalam. Itulah proses penyerahan diri yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad, salah satu dari banyak sekali pelaku penyerangan di dalam
kediaman Nus K dan keluarga. Tragedi berdarah yang baru-baru ini terjadi atas upaya pembunuhan dan penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok John K. sontak membuat publik terkejut. Entah apa yang sebenarnya menjadi dasar dari penyerangan berdarah yang terjadi di 2 titik di bilangan Kosambi, Tangerang. Apapun yang terjadi, sebuah pertikaian seharusnya ditempuh untuk diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan jalur kekerasan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.